Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang. Hai. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas Bunpo, tapi khusus untuk JLPT N3. Dan ini adalah part 1 atau bagian pertama dan terdiri dari 20 pola kalimat N3. Ya, karena sebentar lagi kan JLPT N3 ya. Jadi JLPT maksud saya. Jadi mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat bagi siapa yang ingin mengambil JLPT N3 begitu ya. Oke, langsung saja kita ke pola pertama ya, minasang. Hai. Ya, di sini ada pola uchini di mana sebelum uchini itu boleh kita gunakan bentuk biasa gitu ya atau futsuke. Nah, padanan maknanya dalam bahasa Indonesia itu boleh kata mumpung atau selagi. Jadi ada makna di sini bahwa semacam tidak ada chance atau kesempatan lain kalau tidak saat itu dilakukan. Ada kesan seperti itu ya pola uchini ini. Hai, ichiban kita lihat contohnya dulu ya. Nihon ni iru uchi ni Fujisan ni noboritai desu. Ya. Mumpung berada di Jepang, saya ingin mendaki Gunung Fuji begitu ya. Jadi ya belum tahu lagi kapan balik ke Jepang gitu ya. Jadi ini mumpung berada di Jepang jadi ingin naik Gunung Fuji. Oke, nomor 2 ya. Kohi wa samenai uchi ni nonde kudasai. Ya, silahkan diminum kopinya selagi belum dingin. Artinya mumpung belum dingin di sini maksudnya ya. Kohi wa samenai uchi ni nonde kudasai. Jadi kalau ada dingin kan kopi nggak enak diminum ya. Jadi kesempatannya adalah mumpung belum dingin jadi diminum gitu ya. Oke, ini saya muncul di ujian minasang nomor 2 ini. Ujian JLPT saya rasa juga sering pola kalimat nainya plus uchini. Terus di ujian beasiswa yang pernah saya ikuti juga pernah ini soal ini muncul yang diikuti oleh bentuk nai gitu ya. Hai. Nomor 3. Nihongo no kaiwa ga muzukashikute mo renshu o kasaneru uchi ni hanaseru you ni naru atau narimasu gitu ya. Jadi di sini ini kanji kasaneru ya minasang. Kasaneru itu artinya melakukan sesuatu berulang-ulang, itu kasaneru maksudnya. Jadi meskipun percakapan bahasa Jepang itu sulit ya, selagi terus-menerus latihan gitu akan menjadi bisa berbicara. Jadi kalau latihan terus gitu kan, selagi ada latihan terus, maka ada kemungkinan untuk bisa berbicara dalam bahasa Jepang atau lancar gitu ya bahasa Jepangnya. Oke, nomor 4 nih, yombang desu ne. Kiga tsukanai uchi ni soto wa kuraku natte ita. Ini juga sering muncul di ujian ini. Ya. Jadi selagi atau ya dalam keadaan saya tidak sadar itu atau tidak menyadarinya, kiga tsukanai uchi ni tiba-tiba di luar soto wa kuraku natte ita. Ternyata di luar sudah gelap gitu ya. Hai, ini juga sering muncul biasanya di ujian ya. Hai, kiga tsukanai uchi ni soto wa kuraku natte ita. Jadi di luar itu ternyata udah jadi gelap ya dan saya tidak menyadari selama saya atau selagi saya tidak sadar, ternyata di luar udah gelap gitu maksudnya ya. Biasa. Hai, oke, itu untuk pola kalimat uchini. Lanjut kita ke pola kalimat kedua. Hai. Masih dengan futsuke atau bentuk biasa, kemudian di sini diikuti oleh kalimat aida atau aidani ya. Boleh diartikan selama begitu. Ichiban kita lihat contohnya ya. Okasan ga hirune o shite iru aida kodomo tachi ga terebi o mite ita. Jadi di sini anak-anak menonton TV gitu ya selama ibunya tidur. Jadi dalam durasi atau waktu ibu tidur itu anak-anak melakukan kegiatan nonton TV. Misalnya tidurnya ya 1 jam ya, berarti selama 1 jam itu anak-anak juga nonton TV gitu ya. Nah pada saat seperti itu gunakan pola aida ya selama. Oke, nomor 2. Watashi wa shigoto no aida tsuma ga ie de goro-goro shite imasu gitu ya. Istri saya bersantai-santai di rumah selama saya bekerja. Jadi misalnya kerjanya 5 jam, ya selama 5 jam itu juga istrinya guru-guru di rumah gitu ya. Enak banget istrinya ya. Oke ya. Lanjut sambang. Watashi wa nihon ni iru aida ni kanojo ga hoka no otoko to kekkon shite shimatta. Gitu ya. Kekasih saya menikah selama saya berada di Jepang. Jadi dia berangkat ke Jepang misalnya 2 tahun, ternyata selama 2 tahun itu dia tidak tahu istrinya menikah. Gitu dia pulang baru tahu gitu ya. Jadi selama dia di Jepang itu ternyata istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Aduh, kejam sekali ya. Oke, itu ya untuk pola aida atau aidani, ini sama saja sebenarnya minasang. Hai, oke, lanjut ke pola ketiga, sambang desu ne. Hai. Nah, di pola ketiga ini kita menggunakan kata kerja bentuk T kemudian diikuti oleh kara denaito
kara de nakereba. Ini sebenarnya sama saja, mana saja digunakan maknanya sama saja ya. Hai, boleh diartikan jika atau kalau tidak maka tidak juga. Artinya semacam syarat gitu ya. Kalau A nggak terpenuhi maka tidak bisa melakukan yang B gitu ya. Hai, kita lihat di sini Ichibang. JLPTN ni gokaku shite kara de nai to Nihon no daigaku ni hairenai. Gitu ya. Jika tidak lulus di LPTN 2, maka tidak akan bisa masuk Universitas Jepang ya. Itu syarat standarnya gitu. Jadi kalau syarat tidak lulus itu tidak ada, maksudnya kalau tidak lulus berarti Anda tidak akan masuk gitu ya. Oke, nomor 2. Byouki ga naotte kara de nakereba sakka no renshu wa muri desu. Ya. Jadi jika sakitnya tidak sembuh, maka tidak mungkin latihan bola gitu ya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi kalau tidak sembuh ya tidak ada masih sakit berarti nggak akan bisa latihan gitu ya. Oke, nomor 3. Visa o motte kara de nai to Nihon e ryoko dekimasen. Nah, itu udah jelas ya. Kalau tidak punya visa maka tidak bisa berwisata ke Jepang. Jadi visa itu adalah syarat mutlak untuk bisa masuk Jepang lah ibaratnya gitu ya. Apalagi ryoko misalnya seperti itu. Nah, ini gunakanlah pola tekara de naito atau tekara de nakereba. Ini sama saja minasan. Oke, daijoubu kana? Lanjut kita ke soal pembahasan nomor 4 atau pola nomor 4. Masih menggunakan futsuke, bentuk biasa. Ini pola kalimat tori ni atau tori des, tori da gitu ya. Atau kata benda biasa seringkali diikuti atau berubah menjadi dori ni atau dori da gitu ya. Untuk kata benda sering berubahnya seperti itu. Nah, ini boleh diartikan seperti atau sama dengan minasan. Ya, kita lihat contohnya di sini. Shiken no toki, sensei ga oshieta tori ni kotaeta no de gokaku shimashita. Nah, di sini menggunakan kata kotaeta, bentuk futsuke dari kotaemashita, gitu ya. Kotaeta no de, bukan di situ, sini maaf, maksudnya ini oshieta ini di sini ya, oshiemashita. Jadi oshieta tori ni kotaeta no de gokaku shimashita. Jadi saya lulus ujian karena menjawab sesuai, ini dia maksudnya di sini ya, sesuai dengan yang diajarkan guru gitu ya. Jadi di sini pola sesuainya itu di sini. Hai, oshieta tori ni, sesuai yang diajarkan oleh guru gitu ya. Hai, ini Bang, chimu wa tsuyoi kara souzou dori ni kachimashita. Ya, di sini souzou, kanji souzou minasan, souzou kata benda maka sering digunakan yang dori ni gitu ya. Chimu ga tsuyoi kara souzou dori ni kachimashita ya. Karena tim itu kuat maka mereka menang seperti yang saya duga atau yang saya pikirkan gitu ya. Souzou dori ni kachimashita. Lanjut nomor 3. Setsumeshou ni kaite iru tori no tsukurikata o tsukutte mimashita. Ya. Saya membuat ya sesuai dengan yang tertulis di buku penjelasan gitu ya. Di sini ada kaite iru tori ya, sesuai yang dijelaskan sesuai yang tertulis di buku penjelasan gitu ya. Hai, jadi melakukan sesuatu hal ya sesuai dengan apa gitu ya, atau instruksi orang atau instruksi dari buku gitu ya, atau perintah orang gitu ya. Itu gunakanlah tori ni atau dori ni kalau kata benda, biasanya seperti itu ya. Oke, lanjut ke pola keempat kita ya, 5 ya, minasan, ke pola kelima. Nah, di sini menggunakan kata benda diikuti dengan niyotte gitu ya, atau niyotte wa. Nah, ini diartikan nanti ini niyotte ini maknanya banyak sekali ya. Untuk pertama ini kita gunakan makna yang menurut atau bergantung atau sesuai kondisi gitu ya. Ichiban contohnya nih, kuni niyotte bunka ya shukan nado ga chigaimasu gitu ya. Nah, jadi budaya dan kebiasaan berbeda menurut negaranya masing-masing gitu ya. Jadi kuni niyotte bunka ya shukan nado ga chigaimasu. Ini fakta ya minasan ya. Hai, nomor 2 nih Bang nih. Shiken mondai wa muzukashii kadoka wa hito ni yotte desu. Nah, ini menarik ya. Jadi soal ujian itu sulit atau tidaknya bergantung orangnya. Ya benar juga sih, kalau dia persiapannya bagus ya ujiannya mungkin bagi dia gampang. Tapi bagi yang nggak pernah persiapan atau yang jarang belajar begitu ya, begitulah ya. Jadi hito ni yotte desu ya. Ini boleh des seperti ini di akhir kalimat, boleh minasan ya. Hai, sambang. Baai ni yotte wa, ini kanji baai ya. Baai ni yotte wa kotoshi no festivalu ga okonawarenai kamoshirenai. Ini okonawarenai kamoshirenai. Jadi festival tahun ini mungkin tidak akan diadakan ya.
melihat atau sesuai kondisi yang sekarang gitu ya. Baai ni yotte wa kotoshi no festival ga okonawarenai kamoshirenai ya. Melihat kondisi sekarang ini kemungkinan festivalnya tidak akan diadakan gitu ya. Hai. Oke, itu penggunaan pertama dari niyotte atau ada niyotte wa. Hai, lanjut kita ke pola nomor 6 nih, rokubang des. Hai. Ini ada kata benda lagi ya, kata benda dan kata kerja bentuk kamus ini plus tabini ya. Jadi tabini diartikan setiap atau setiap kali. Futsuke juga sebenarnya ini ya. Bentuk kamus ya, hanya kata benda dan bentuk kamus saja. Sorry, berarti bentuk nai nggak boleh ya. Nggak bisa berarti kalau di sini ya. Hai. Ichibang ryoshin no sashin wo miru tabini namida ga nagaremasu. Saya menangis ya atau mengeluarkan air mata setiap melihat foto kedua orang tua gitu ya. Wah, jadi sedih nih ya yang merantau-merantau. Hai, ini Bang. O ame no tabini ya, dipakai no karena kata benda. O ame no tabini kono chiki wa kozui ni narimasu. Kozui ini kanji kozui. Kozui. Daerah ini akan banjir setiap ada hujan besar gitu ya. Jadi tabini di sini artinya kan setiap gitu ya. Hai. Sambang, gyunyu o nomu tabi ni geri ni narimasu ya. Gyunyu o nomu tabi ni geri ni narimasu. Setiap minum susu jadi diare desu ne. Hai. Ini fakta ya minasan ya. Chotto watashi wa gyunyu ga nomenai no de. So desu ne. Gyunyu o mu to sugu geri ni nachaimasu kara. Hai, kore wa onaji desu ne. Kore to onaji. Hai. Oh, itu ya. Jadi ini penggunaan pola kalimat tabi. Hai. Lanjut ke nomor 7 des nanabang des. Di sini ada kata benda, kemudian diikuti no, kemudian kata kerja bentuk kamus dan bentuk tak diikuti dengan kata tsuideni. Jadi bunpunya bunpu tsuideni. Nah, ini diartikan kalau saya ya memberi maknanya yaitu sekalian atau sekaligus juga gitu ya. Jadi melakukan aktivitas sambil nyambil lah gitu ya. Begitu misalnya Ichibang ya. Sampo no tsuideni, ini karena kata benda sampo jadi pakai no. Sampo no tsuideni kaimono shimasu gitu ya. Jadi jalan-jalan sekalian belanja gitu ya. Jadi dua hal yang dilakukan secara bersamaan ya, dalam waktu bersamaan gitu ya. Hai, ini Bang. Daigaku ni iku tsuideni nimotsu wo okurimasu ya. Pergi ke universitas sekalian mengirim barang gitu ya. Hai, jadi ya sering ya, kita juga sering gitu ya berangkat sekolah sambil ngantar apa gitu ke tetangganya gitu ya. Nah, seperti itu gunakan pola tsuideni ya. Hai. Kita ke nomor 3 sambang. Konbini ni iku nara tsuideni kora o katte kudasai. Jadi tsuideni itu boleh berdiri di awal seperti ini, boleh minasan. Menyambung kalimat itu boleh ya. Konbini ni iku nara, kalau pergi ke minimarket gitu ya, sekalian beli Coca-Cola. Tsuideni kora o katte kudasai. Nah, jadi boleh sebagai kata apa ini? Penghubung ya. Setsukoshi nachou kana kore. Boleh ya seperti itu. Nah, ini mirip nagara sebenarnya. Contoh ada kemiripan dengan nagara. Oke, nomor 8. Hachibang des. Ya, di sini ada futsuke bentuk biasa diikuti oleh kurai atau gurai atau hodo. Ini maknanya sama saja minasan. Nah, boleh dipadankan maknanya dengan kata seperti atau layaknya gitu ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Kono keki ga totemo oishii, mainichi tabetai gurai desu ya. Kue ini sangat enak ya, seperti mau memakannya saja setiap hari. Atau boleh diartikan sampai-sampai saya mau makannya tiap hari. Itu sama saja maknanya ya. Hai. Oke, ini Bang. News ni yoru to, kyou wa taifu gurai no kaze ga fuku sou desu. Jadi ya, menurut berita, hari ini kabarnya angin bertiup kencang seperti atau layaknya topan, berarti kencang gitu ya. Taifu gurai no kaze ya, angin yang seperti kira-kira sekencang topan gitu ya. Di sini kata benda nggak perlu pakai no ya, langsung aja minasan ya. Taifu gurai langsung saja. Sambang. Kizu ni shino made hodo, shino hodo sorry. Kizu ni shino, ini kanji kizu ya. Kizu ni shino hodo no itami o kanjiru. Ya, saya merasakan sakit di luka ya, seperti mau mati. Jadi sakit banget gitu ya. Jadi shinohodo no itami ya, sakit yang sangat membuat saya seperti kayak mati gitu ya. Shinohodo no itami ya. Di sini shino dari kata shinimas karena kita menggunakan bentuk biasa. Jadi bentuk kamus yang kita pakai ya, shinohodo no itami o kanjiru. Hai. Itu ya kurang lebih penggunaan kurai, gurai dan hodo desu ne. Kita lanjut ke nomor bunpo ke-9. Hai.
Bentuk benda atau sorry ini bukan bentuk benda, kata benda maksud saya. Kata benda kemudian diikuti kurai dan di sini negatif. Ini pasangannya negatif ya. Kalau tadi kan positif ya, ini negatif, kurai atau gurai atau hodo diikuti oleh bentuk negatif. Ini artinya boleh tidak se atau tidak seperti titik-titik gitu ya, tidak titik-titik seperti. Oke, kita lihat contohnya ya. Haruka san gurai aisukrimu ga sukina hito ga imasen. Jadi di sini gurainya di sini, maseng negatifnya di ujung sini minasan. Ini haruka san gurai aisukrimu ga sukina hito ga imasen. Ya, tidak ada orang yang sebegitu suka es krim seperti si Haruka gitu ya. Jadi nggak ada lawan lah istilahnya si Haruka. Cuma kalau ngomongin es krim mah gitu ya, itu istilahnya kurang lebih begitulah. Jadi Haruka san gurai aisukrimu ga sukina hito ga imasen. Nggak ada tandingannya lah, yang suka es krimnya cuma dia lah ibaratnya gitu, pemenangnya. Hai, ini bang, shiken hodo kirai na mono wa arimasen. Ya, tidak ada hal yang sebegitu saya benci selain ujian. Jadi yang paling dia benci berarti cuma ujian, nggak ada lagi yang lain, nggak ada tandingannya lah. Pokoknya paling benci itu shiken hodo kirai. Ya, shiken hodo kirai na mono wa arimasen. Ya, ini bentuk negatifnya di sini. Lanjut nomor 3, okane ga nai gurai no kurusisa ga nai. Ini kalimatnya lucu nih. Okane ga nai gurai no kurusisa ga nai. Ini nai dari arimasen kan, futsuke-nya. Jadi tidak ada hal yang paling menyedihkan selain tidak ada uang. Jadi okane ga nai gurai no kurusisa ga arimasen. Nai. Tidak ada kesulitan yang lebih sulit dari tidak ada uang. Jadi itulah yang paling susah ya. Gak ada duit itu paling susah. Menyedihkan lagi nih. Hai, itu ya. Hai, ini penggunaan gurai diikuti oleh bentuk negatif ya. Hai, jadi silakan kalau misalnya ujian, kalau memang ada pilihan yang negatif, berarti memang mengandung makna, atau pilihannya kita ke yang gurai tapi pasangannya negatif gitu ya. Hai, silakan dicocokkan saja nanti pas ujian. Hai, nomor 10 ya, kita sudah separuh bunponya. Ini hai, berikutnya adalah kata kerja bentuk kamus diikuti kurainara atau gurainara ya. Ini saya mengartikan yaitu kalau sekiranya atau kalau mesti gitu ya. Kita lihat contohnya sini isi bang. Suki janai hito to kekkon suru kurai nara dokushin de ii desu. Ya. Kalau mesti menikah dengan orang yang tidak disukai, lebih baik hidup sendiri gitu ya. Suki janai hito to kekkon suru kurai nara dokushin de ii desu. Artinya apa? Artinya ya kalau nikah nggak bahagia kan banyak sendiri gitu ya. Hai, ini bang. 1時間授業に遅れるくらいなら授業を受けない方がいい. Gitu ya. Kalau sekiranya terlambat perkuliahan 1 jam, ini terlambat 1 jam ya, sebaiknya tidak usah mengikuti perkuliahan gitu ya. Artinya apa? Ini sudah kelewatan gitu ya, jadi mending nggak usah. Jadi kalau kira-kira 1時間授業に遅れるくらいなら, mending nggak usah ikut perkuliahan gitu ya. Hai, 3番. 毎朝自分で弁当を作るくらいならコンビニの弁当でいい gitu ya. Kalau mesti membuat bekal setiap pagi, lebih baik membeli maksudnya di sini ya. Lebih baik membeli bekal di minimarket gitu ya. Hai, jadi ini artinya berarti membuat bento di pagi hari itu bagi dia sudah sangat merepotkan minasan. Jadi kalau harus membuat, kalau mesti atau kalau harus ya, kalau harus membuat kurainara bento setiap pagi, mendinglah beli di kombini ya. Ya berarti di sini boleh juga ya kalau harus gitu ya. Hai. Ya itu ya kurang lebih untuk pola kurainara atau gurainara. Hai, lanjut nomor 11. Hai, juichi bang. Kata benda bentuk kamus atau bentuk nai diikuti ni kagiri minasang ya. Jadi kata benda boleh, bentuk kamus boleh, kemudian bentuk nai juga boleh. Nah ini gunanya atau maknanya memang yang paling atau yang baiknya ya. Kita lihat contoh saja langsung. Ichi bang. Yappari eiga wa eiga kang de miru ni kagiru. Ya ini bentuk kamus miru ni kagiru. Kanjinya sepertinya biasa tulis kanji ya minasang, jadi kanjinya tolong diingat ya karena biasanya memang ditulis pakai kanji begitu. Film itu memang sebaiknya ditonton di bioskop ya. Yappari eiga wa eiga kang de miru ni kagiru. Pokoknya nggak ada tempat lain yang nonton film itu yang terbaik ya cuman bioskop gitu ya. Baik. Ini bang, influenza wa hito to sesshoku ni kagiri shinai ini maksudnya sini ya. Sesshoku shinai ni kagirimasu ya. Influenza wa hito to sesshoku shinai ni kagirimasu. Jadi influenza itu memang sebaiknya tidak berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya
the bestnya atau paling baiknya tuh nggak usah berinteraksi dengan orang karena menular influenza itu minasang ya. Hai, jadi di sini menggunakan bentuk nai. Oke, lanjut nomor 3 sambang. I pasokong o kau nara konomise ni kagirimasu. Ini mungkin contoh yang paling mudah ya. I pasokong o kau nara konomise ni kagirimasu. Jadi kalau membeli laptop yang baik atau yang bagus, memang sebaiknya di toko ini, nggak ada toko yang lain gitu ya. Menurut si pembicara gitu ya. Hai, jadi artinya ya sebatas di toko ini, nggak ada toko lain yang lebih baik kecuali di sini. Ini konomise ni kagirimasu. Kagirimasu itu sebenarnya secara makna kan harfiah ya, secara makna harfiah dia kan terbatas gitu ya, kagirimasu. Hai. Oke, lanjut ke nomor 12 daijobu kana? Hai, juni bang nikimashou ne. Hai. Di sini ada bentuk biasa diikuti oleh no, kemudian ni taishite. Nah, ini digunakan untuk kata atau artinya boleh dipadankan dengan namun atau tetapi ya, minasan. Ini ichibang di sini ya, contohnya. Chichi wa dorama ga suki na no ni taishite haha wa sakka ga suki da. Ya. Jadi apa ya, semacam berlawanan ya, ini kayak membandingkan sebenarnya, mirip dengan pola-pola yang sebelum-sebelumnya gitu ya, membandingkan. Chichi wa dorama ga suki na no ni taishite haha wa sakka ga suki da. Ayah suka drama, namun sebaliknya gitu ya, atau tetapi ibu suka bola gitu ya. Jadi membandingkan ayah dan ibu. Nah, itu sebaliknya ya, boleh diartikan sebaliknya, si ibu suka bola gitu ya. Hai. Oke, ini bang, uchi no kaishain wa jousei ga yoku nomi ni iku no ni taishite dansei ga sugu ie ni kaerimasu. Ya, ini membandingkan antara jose dan dansei di perusahaannya gitu ya. Jadi pegawai di perusahaan saya yang perempuan sering pergi minum ya, namun sebaliknya yang laki-laki justru langsung pulang ke rumah gitu ya. Jadi ini membandingkan antara perempuan dengan laki-lakinya gitu ya. Nah, di sini ikimas kan iku futsuke-nya, kemudian tambah noni, minasan tetap ditambah noni ya. Pakai no dia ya. Lanjut nomor 3. Ani wa kapatsu ya. Ani wa kapatsu, ini kanji kapatsu minasan. Ani wa kapatsu na no ni taishite ototo wa otonashi seikaku da. Ya, jadi membandingkan antara ani, kakak laki-laki, dengan adik laki-laki gitu ya. Hai. Ya, yang bandingkan apa di situ kita lihat kakak laki-laki aktif orangnya kapatsu, sedangkan adik laki-laki itu lebih ke kalem gitu ya. Hai. Nah, inilah guna dari noni taishite. Jadi semacam compare atau membandingkan antara si A dengan si B gitu ya. Hai. Lanjut ke nomor 13, jusambang ikimashou. Hai. Bentuk biasa atau futsuke, kemudian kata benda, maksudnya kalau kita menggunakan kata benda maka polanya pakai dearu gitu ya. Kemudian diikuti oleh kata hammeng desu. Nah, hammeng ini diartikan namun tetapi mirip dengan yang tadi. Tapi kalau tadi kan membandingkan, ini tidak. Ya, ini bukan membandingkan. Kita lihat contohnya ya. Tokai no kanji tokai no seikatsu wa omoshiroi koto ga oi, hammeng sutresu mo oi. Jadi ini membandingkan apa ya, semacam kelebihan, tapi ada kelebihan ada kekurangan gitu minasang. Hammeng itu gunakan seperti itu. Nah, kehidupan di kota besar banyak hal menarik, namun banyak juga stres. Ya, jadi ada plus ada minusnya. Itu gunakan pola hammeng. Nih bang, nih internet wa bengrina hammeng, ini pakai na ya minasan karena kata sifatna. Bengrina hammeng tsukai katau machigaereba kikken na koto mo aru. Nah, ini juga ya, ada plus dan ada minus. Jadi internet itu praktis, namun jika salah penggunaannya berbahaya juga gitu ya, atau ada hal bahaya juga gitu ya. Hai. Nomor 3 sambang noto pasokong wa tegaru, ini kanji tegaru dearu hammeng, ini kata benda tegaru, maka perlu ditambahkan dearu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Hai, tegaru dearu hammeng kowari yasui desu. Nah, ini juga kan plus minus ya. Jadi notebook atau pasokong, netbook itu yang ini ya, tipis gitu ya. Notebook memang mudah dibawa kemana-mana, atau laptop gitu ya, sama saja tidak masalah. Hai. Namun mudah rusak. Jadi plusnya bisa dibawa kemana-mana, tapi minusnya mudah rusak ya, menurut si pembicara gitu ya. Hai. Oke ya, itu penggunaan hammeng, jadi lebih ke fokus. Kalau noni taishite tadi kan lebih ke perbandingan gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke ada plus ada minus dari suatu hal gitu ya. Hai. Oke, lanjut nomor 13, jusambang des. Hai.
Lanjut nomor 14, bentuk biasa, masih bentuk biasa futsuke, kemudian diikuti kalau kata benda pakai daru. Nah, ini menggunakan kata ippo atau ippode ya. Nah, ini mirip sih sebenarnya. Jadi menyatakan suatu hal A dan B itu berlawanan. Misalnya yang satu yang begini naik, yang satu turun gitu ya. Jadi ibaratnya ada semacam perbanding apa namanya ya, kontras gitu ya antara hal A dan hal B. Sebaliknya atau selain itu juga, minasan. Ini ada dua sih penggunaan ippo ini, boleh diartikan sebaliknya atau satu lagi selain itu juga. Kita lihat contohnya saja ya. Ichiban, watashi no shigoto wa natsu wa hijou ni isogashi ippo, fuyu wa hima ni narimasu. Ya, kanji hima ya. Ini hijau ni minasan. Nah, pekerjaan saya itu sangat sibuk di musim panas. Isogashi ippo, namun sebaliknya senggang di musim dingin gitu ya. Jadi kayak ini mirip apa ya? Jadi yang kanan, yang kiri misalnya naik, yang kanan turun gitu ya. Jadi ada semacam kebalikan minasan gitu ya. Jadi ippo itu ada semacam makna kebalikan. Hai. Ini Bang kita lihat. Kaigi dewa jibun no iken o iu ippo, hoka no hito no hanashi mo yoku kite kudasai. Gitu ya. Di saat rapat ya, selain mengutarakan pendapat sendiri, dengarkan juga pembicaraan atau pendapat orang lain gitu ya. Jadi nggak cuman satu sisi, cuman mengatakan pendapat kita sendiri gitu ya, tapi juga Anda harus mendengarkan pendapat orang lain sebaliknya gitu ya. Baik, sambang. Rojing no jinko ga, ini kanji rojing, rojing no jinko ga fuete iru ippo de wakamono, atau apa ya di sini ya? Rodo apa nih? Kanji rodo ryoku ga dongdong hette imasu gitu ya. Jakunen ini ya, jakunen rodo ryoku ga dongdong hette imasu. Apa artinya? Artinya penduduk lansia meningkat gitu ya. Namun sebaliknya gitu ya, tenaga kerja muda justru berkurang. Jadi lansianya makin banyak tapi tenaga pemuda-pemudanya berkurang. Jadi ada semacam kebalikan gitu kan. Nah, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itulah penggunaan ippo dan ippode. Hai, lanjut ke bagian atau ke nomor 15, pola bentuk 15, bentuk biasa diikuti oleh toyuyori ya. Nah, di sini boleh diartikan ketimbang atau daripada minasan ya. Hai, kita contohnya Ichiban nih. Watashi to Karina-san wa tomodachi toyuyori koibito mitai desu. Gitu ya. Jadi saya dan Karina ketimbang disebut teman gitu ya, lebih tepatnya seperti pacar gitu ya. Jadi karena mungkin terlalu deket ya. Jadi tomodachi toyuyori koibito mitai desu ya. Daripada dipanggil teman atau disebut teman, kayaknya lebih cocok disebut pacar gitu ya. Hai. Oke, ini Bang nih. Ano hito wa aruku no ga hayai. Hayai nih, sumimasen. Hayai. Jadi orang itu jalannya cepat ya. Aruku toyuyori ya, hashiru toyu kanji desu ne. Ya, aruku toyuyori dibanding apa namanya ya? Lebih tepatnya ya seperti berlari ketimbang disebut berjalan karena saking cepatnya nih. Aruku toyuyori hashiru toyu kanji desu ne. Gitu ya. Jadi ketimbang disebut berjalan, kayaknya lebih tepatnya berlari deh karena kenceng banget lari jalannya gitu ya. Nah, seperti orang Jepang kan gitu ya, cepat ya. Hai, sambang. Kyou wa misuzushi toyuyori samui gurai desu ya. Jadi hari ini lebih tepatnya disebut dingin ketimbang sejuk. Berarti sejuknya udah mendekati dingin gitu ya. Mungkin anginnya kencang dan sebagainya. Jadi daripada disebut suzushi toyori ya samui gurai desu. Cocoknya kayaknya dingin deh disebut gitu ya. Hai, itu penggunaan toyuyori desu. Ini juga sering digunakan di percakapan sehari-hari ya minasan. Jadi bisa untuk apa ya, semacam modal pembicaraan lah ya. Nggak hanya tertulis, ini mah sering diucapkan juga sehari-hari. Oke. Lanjut 16 Jurokubang. Hai. Di sini ada bentuk biasa kemudian diikuti oleh kawarini ya. Ini artinya boleh timbang justru, namun sebagai gantinya ini maknanya cukup banyak minasan. Jadi hati-hati, harus lihat konteksnya ya. Ichiban kita lihat. Kotoshi no oshogatsu wa kaigai ryoko ni iku kawarini kokunai no yumei na onsen ni ikimashita. Gitu ya. Jadi tahun baru tahun ini ketimbang berwisata ke luar negeri, saya memilih pergi ke onsen yang terkenal di negara. Jadi sebagai ada ya, kawari itu kan sebagai makna sebenarnya kan sebagai ganti gitu ya. Jadi daripada ke luar negeri, sebagai gantinya ya pergi ke onsen yang terkenal di negara gitu ya. Hai. Ini Bang, furi no shigoto wa jiyu na jikan ga oi kawari ni okane no koto ga itsumo shinpai desu gitu ya. Nah, pekerjaan paruh waktu ya, itu bahasa banyak kan furi ya.
pekerjaan paruh waktu itu memang banyak waktu luang bebasnya gitu ya. Oi, kawar ini namun sebagai gantinya atau justru ini konsekuensinya lah bisa dibilang saya selalu khawatir tentang masalah uang. Jadi ada yang enak dirasakan tapi sebagai gantinya ada konsekuensinya. Itu penggunaan kawar ini salah satunya ya. Jadi memang kawar ini agak banyak di penggunaannya minasang. Jadi hati-hati lihat contoh konteks kalimatnya ya. Sambang Haruka-san ni Nihongo o oshiete moratte iru kawari ni Haruka-san no shigoto o tetsudatte imasu. Saya membantu pekerjaan Haruka sebagai ganti karena Haruka mengajarkan saya bahasa Jepang. Nah ini lebih condong ke sebagai gantinya. Itu juga boleh langsung gunakan kawari misalnya. Oshiete moratte iru kawari ni sebagai gantinya karena dia sudah mengajari saya maka saya membantu pekerjaan dia. Gitu ya. Hai, itu makna dari kawari ini atau penggunaan dari kawari ini ya minasang. Ini agak banyak penggunaannya jadi harus benar-benar dicek. Makna sebenarnya kawari itu kan sebagai gantinya ya. Makna harfiahnya itu kan sebagai gantinya. Hai, lanjut ke soal atau ke bagian pola 17. Masih futsuke, kemudian diikuti oleh tame dan tameni. Ini artinya karena. Ya, biasanya hal di belakangnya tidak enak, tapi nggak semuanya sih. Tameni ini juga sebagai ganti deskara kalau di penulisan skripsi yang kata hyogeng ya, termasuk kata hyogeng. Digunakan untuk menulis laporan, skripsi yang formal itu daripada node itu kalau tulisan bahasanya pakai tame atau tameni gitu ya. Hai. Nah, ichibang nih, sucho no tame gitu ya. Sucho no tame, ashita no kaigi wa kesseki, ini kanji kesseki itadakimasu gitu ya. Karena dinas, saya diizinkan tidak hadir rapat besok. Ya, ini lebih ke penggunaan tame yang bukan penyebab ya. Ini lebih ke bentuk lebih formal dari node sepertinya. Jadi penggunaannya memang ada ini ya sedikit. Kalau ditulisan dia lebih ke formal, kalau diucapkan bisa jadi sebagai apa namanya ya, penyebab hal yang tidak diinginkan. Misalnya contoh nomor 2 nih. Oame no oyuki nih, oyuki no tame shinkansen ya densha nado ga okuremasu ya. Kereta dan shinkansen terlambat. Apa penyebabnya? Yaitu salju lebat atau karena salju lebat. Ini juga sering digunakan ya, menjadi penyebab yang tidak diinginkan itu pakai tameni, itu sebenarnya tame atau tameni gitu ya. Nanti kalau di Jepang di kereta misalnya keretanya gilip jalan terus tiba-tiba di sana ada ada orang bunuh diri gitu ya atau ada salju tebal. Nah itu misi pengumumannya nanti akan menggunakan bentuk tame bukan node biasanya. Ada juga sih pakai node tapi ada juga yang formal pakai tame ya atau tameni. Lanjut sambang nih. Dosa kuzure nih bacanya dosa kuzure nih. Dosa kuzure hasse no tame ya rodo ga ya doro ga ne tsuko dome ini bacanya tsuko dome to narimasu ya. Ini dosa kuzure itu longsor minasan. Dosa kuzure hasse itu terjadi. Dosa kuzure hasse no tame gitu ya. Doro ga tsuko dome to narimasu. Tsuko dome itu nggak bisa dilewati ya. Jadi jalan tertutup atau ditutup ya karena apa? Karena terjadi longsor di jalan tersebut gitu ya. Jadi ini hal yang nggak diinginkan ya, tamenya lebih ke hal yang tidak diinginkan atau penyebab dari hal yang tidak diinginkan. Baik. Peristiwa yang tidak diinginkan maksudnya terjadinya gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 18 Juhachibang des. Ini ada kata benda kemudian diikuti oleh niote atau niyoru gitu ya. Nah, artinya dikarenakan, disebabkan, dengan cara. Nah ini kan tadi di atas sudah pernah nyote, cuma maknanya berbeda. Ichiban kita lihat saja contohnya nih. Coronavirus ni yoru byoki wa jinsoku ni hirogarimashita. Ya. Coronavirus ni yoru byoki. Jadi penyakit yang disebabkan. Jadi ni yoru di sini maknanya yang disebabkan gitu ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona gitu ya. Jinsoku ni hirogarimashita. Menyebar dengan cepat. Jinsoku itu hayai ya. Menyebar dengan cepat. Ini yang kita rasakan beberapa tahun lalu ya. Hai. Lanjut nih Bang nih. Kanki ini kanji kanki musim kemarau. Kanki ni yotte kotoshi no shukaku wa shippai shimashita ya. Jadi panen tahun ini gagal. Apa? Kenapa? Disebabkan musim kemarau ya. Jadi ni yotte sebagai bentuk penyebab gitu ya. Sambang. Gaikoku go o manabu koto ni yotte sono kuni no hito tachi no kangai kata mo shiru koto ga dekiru. Nah ini bukan yang sebab ya, tapi dengan cara atau melalui ya, boleh diartikan melalui ya. Dengan mempelajari atau melalui kita mempelajari bahasa asing gitu ya. Dengan mempelajari bahasa asing kita juga bisa tahu gitu ya pola pikir orang-orang dari negara itu. Ini fakta juga ya minasan, kalau kita belajar bahasa Jepang ada kemungkinan besar kita mulai paham dengan cara pemikiran orang Jepang
gitu ya. Baik, kalau belajar bahasa Korea juga sama, kita akan mulai memahami pola pikir atau budaya-budayanya orang tersebut gitu ya. Nah, ini valid ya, kenyataan. Oke, jadi koto niote ini ada dua makna, boleh diartikan dikarenakan atau disebabkan atau melalui atau dengan cara gitu ya. Baik, lanjut ke nomor 19, jukyubang nih. Di sini ada bentuk biasa diikuti oleh kara atau koto kara gitu ya. Hanya karena atau hanya dengan. Misalnya contohnya ichibang nih. Wazuka na gokai kara tomodachi no kanke ga waruku narimashita gitu ya. Jadi hubungan pertemanan tomodachi no kanke itu hubungan pertemanan menjadi buruk waruku narimashita. Kenapa? Hanya karena sedikit salah paham. Jadi kara di sini maksudnya apa ya? Hal yang minimalis gitu ya, tapi kenapa bisa jadi buruk? Jadi karanya itu semacam standar paling bawah gitu ya. Gitu aja kok bisa hubungannya buruk gitu ya. Nomor 2 nih. Kyoshutsu de seki ga tonari datta koto kara yujin ni narimashita atau natta nih. Di sini penggunaan koto kara ya. Kyoshutsu de seki ga tonari datta koto kara. Jadi kami menjadi teman yang yujin ni natta. Kenapa? Hanya karena tempat duduk di kelas dulu berdekatan. Ini karena sudah terjadi ya. Jadi apa ya? Kayaknya halnya kecil gitu ya. Hanya karena duduk sebelahan gitu istilahnya bahasa kitanya. Tapi jadi teman lama-lama gitu ya. Ya, jadi hal yang kecil bisa menyebabkan peristiwa yang tidak dibayangkan, yaitu penggunaan dari koto kara. Sambang. Kao ga yoku nite iru koto kara futari wa oyako dato sugu wakarimashita. Ya, jadi hanya dengan kemiripan wajahnya kita segera tahu bahwa mereka berdua adalah orang tua, maksud saya di sini adalah orang tua dan anak. Jadi dari pandangan yang paling minimalis, dari lihat wajahnya gitu ya, langsung tahu deh ini pasti ibu dan anak nih karena mirip ya. Itulah penggunaan kara atau koto kara desu ne. Tajub kana. Satu lagi minasan. Mohitotsu. Di sini ada bentuk biasa, masih futsuke, banyak futsuke yang dipakai ya. Okageda atau seida. Nah, kalau okageda ini karena atau berkat yang penyebab positif terjadinya peristiwa. Sedangkan seida ini lebih ke hal yang tidak diinginkan penyebabnya gitu ya. Kita lihat contoh ichibang nih. Sensei ga oshiete kureta okage de yatto shikan ni gokaku shimashita. Ya, jadi saya lulus ujian berkat diajari sensei ini oshiete kureta okage de. Jadi ini lebih ke yang positif ya. Itu gunakan okage ya. Kureta itu bentuk biasa dari okuremashita ya. Ini bang, doryoku wo suzuketa okage de jibun no mise ga dekimashita. Ya, berkat usaha tanpa henti suzuketa itu berlangsung terus menerus. Jadi berkat usaha yang terus menerus, akhirnya berdiri toko milik sendiri. Ini jibun no mise ga dekimashita. Ini juga hal baik ya, makanya pakai okage de. Nah, sambang, maksudnya hal baiknya yang ini ya, yang kalimat kedua. Sambang, anata ga okureta sei de watashi tachi wa basu ni maniawanakatta. Nah, ini jadi kayak nyalahin ya. Jadi karena kamu terlambat atau karena kamu datang terlambat nih. Okureta sei de, kamu penyebabnya nih. Kami tidak sempat naik bus. Ya, itu jadi sebagai penyebab yang terjadinya peristiwa kedua tidak diinginkan. Atau kalimat kedua tidak diinginkan. Nah, itu penggunaan okagede dan seida. Hati-hati, okagede yang baiknya hasilnya, seida yang kurang bagus hasilnya gitu ya, atau tidak diinginkan. Oke, itu saja dulu minasang, ada 20 pola kalimat JLPTN 3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja yang ingin mempersiapkan diri mengambil JLPTN 3. Mudah-mudahan lancar dan lulus. Amin. Arigatou gozaimashita minasang. Terima kasih sudah selalu menyaksikan atau mempelajari video-video di hari Nippon Time. Ya, sampai bertemu di video berikutnya ya minasang. Ja, mata aimasu.